فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Terakhir yang kita dapatkan pada pertemuan yang lalu untuk mukadimah tafsir adalah tentang kisah Ashabul Kahf. Tayyib, qala Ibnu Katsirin rahimahullah, faqad istamalat hadhil ayatul karimah alal adabi fi hadzal maqam. Ayat yang mulia ini mencakup adab di dalam posisi yang semacam ini. Wa ta'lima ma yanbaghi fi mithli hada, dan pengajaran apa yang harus dilakukan pada case yang semacam ini, pada kasus yang seperti ini. Fa innahu ta'ala akhbara anhum bi salasati aqwal, karena Allah Ta'ala mengabarkan tentang Ashabul Kahfi ini dengan 3 pendapat. Dha'afal qawlaini al-awwalain wa sakata anis salis. Allah melemahkan 2 pendapat yang pertama dan diam terhadap pendapat yang ketiga. Fadalla ala sihhatih. Maka ini menunjukkan bahwasanya pendapat ketiga ini yang benar. Idlau kana batilan la raddahu kama raddahuma. Karena seandainya pendapat ketiga itu batil, niscaya Allah akan membantahnya seperti Allah membantah pendapat yang 2 pendapat yang sebelumnya. Berarti yang betul adalah 7 orang. Dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Summa arsyada ala anna littila'a ala iddatihim la ta'ila tahtah. Kemudian Allah membimbing bahwasanya mengetahui jumlah Ashabul Kahfi itu tidak ada faedahnya. Summa faqala fi misli hadza, Allah berfirman tentang kisah yang semacam ini, qur rabbi a'lamu bi iddatihim. Katakan, Rabbku yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Fa innahu ma ya'lamu bidzalika illa qalilun minan nas. Karena tidak ada yang mengetahui itu kecuali sedikit saja dari orang-orang. Mimman atla'ahullahu alaih, dari kalangan orang yang Allah beritahu. Falihadza qala, oleh karena itulah Allah berfirman, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka jangan engkau berdebat tentang mereka kecuali perdebatan yang jelas. Ay la tujhid nafsaka fi ma la ta'ila tahtah, yaitu jangan engkau menyusahkan dirimu sendiri di dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Jadi walaupun ayat ini bersifat khusus, tapi faedahnya umum, mencakup segala perkara yang tidak ada faedahnya. Wala tas'alhum an dzalik, dan jangan engkau tanya pada ahli kitab tentang masalah itu. Fa innahum la ya'lamuna min dzalika illa rajmal ghaib. Karena ahli kitab sendiri tidak tahu tentang permasalahan tadi kecuali sekedar menyangka-nyangka saja, rajmal ghaib, yaitu melempar secara secara tidak tahu. Kalau kebetulan kena ya kena, kalau enggak ya memang mereka tidak tahu. Fa hadza ahsanu ma yakunu fi hikayatil khilaf. Maka inilah cara yang paling bagus di dalam menceritakan perselisihan. Antas tau'ibal aqwala fi dzalikal maqam, yaitu engkau menyebutkan secara lengkap, tastau'ib, secara menyeluruh pendapat-pendapat di dalam posisi tadi, dalam case tadi. Wa antunabiha ala sahihi minha wa tubtilal batil. Dan engkau mengingatkan apa yang sahih dari mana yang sahih dari pendapat tadi, dan engkau membatalkan pendapat yang batil. Wa tadhkuru faidatal khilaf wa samratah, dan engkau menyebutkan faedah dari perselisihan tadi dan buahnya. Li alla yatulan niza'u wal khilafu fi ma la faidata tahtah, agar tidak menjadi panjang perselisihan dan pertengkaran, perdebatan di dalam sesuatu yang tidak ada faedahnya. Fatashtaghillu bihi anil aham fal aham, maka dengan itu engkau akan tersibuk karena hal itu akan menyebabkan engkau tersibukkan. Ini dohirnya adalah
Fa dari apa? Fa dari larangan ya. Jawaban dari larangan. Karena kalau engkau melanjutkan yang seperti itu, engkau akan tersibukkan dengan perbuatan yang sia-sia tadi, tersibukkan dari perkara yang paling penting, kemudian yang paling penting berikutnya. Sementara yang itu tadi tidak penting. Fa amma man haka khilafan fi mas'alah walam yastau'ib aqwalan nasi fiha fahuwa naqis. Adapun orang yang menceritakan perselisihan di dalam suatu masalah dan dia tidak menyebutkan secara menyeluruh pendapat-pendapat orang di situ, maka berarti dia kurang. Qad yakunu shawabu fil ladzi tarakah. Karena boleh jadi kebenaran itu ada pada pendapat yang dia tinggalkan, yang tidak dia ceritakan. Au yahkil khilafa wa yutliquh, atau dia menceritakan perselisihan kemudian dia membebaskan begitu saja, tidak menceritakan mana yang benar dan mana yang salah. La yunabihu ala sahihi minal aqwal, tidak mengingatkan mana pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat yang ada. Fahuwa naqisun aidha, maka dia juga kurang. Fa in sahhaha ghaira sahih amidan, kalau dia membenarkan pendapat yang tidak benar secara sengaja, faqad ta'ammadal kadzib, berarti dia sengaja berbuat dusta. Au jahilan faqad akhta, atau dia membenarkan sesuatu yang keliru, membenarkan pendapat yang tidak benar karena dia tidak tahu, berarti dia keliru. Fakadzalika man nasabal khilafa fi ma la faidata tahta. Demikian pula, seperti itu pula orang yang memancangkan atau menampilkan perselisihan di dalam perkara yang tidak memiliki faedah. Au haka aqwalan muta'addidatan lafdhan wa yarji'u hasiluha ila qaulin au qaulaini maknan. Atau dia menceritakan pendapat yang beraneka ragam secara lafadznya, sementara kesimpulannya itu kembali pada satu atau dua pendapat saja maknanya. Faqad dhayya'az zaman, maka dia telah menyia-nyiakan waktu. Wa takassara bima laisa bisahih, dan dia berbanyak-banyak di dalam perkara dengan perkara yang tidak benar. Tampak hebat dengan apa? Mengetahui pendapat ada 7 pendapat, 8 pendapat, ini takassara. Sementara itu bukan sesuatu yang benar. Fahuwa kalabisi saubai zur, maka dia seperti orang yang memakai 2 pakaian kedustaan. Wallahul muwaffiqu lis-shawab, Allah yang memberikan taufik kepada kebenaran. Qala Sufyan ibn Uyainah an Abdullah ibn Abi Yazid. Kana Ibnu Abbas idza su'ila an ayatin fil Qur'an qala bih. Dulu Ibnu Abbas apabila ditanya tentang suatu ayat dari Al-Quran, beliau menyebutkan itu. Fa'il lam yakun, kalau emang itu kejadian yang belum terjadi, wa kana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbaraan, beliau menceritakan dari Rasulullah. Fa'il lam yakun fa'an Abi Bakrin wa Umar, atau lam yakun maksudnya adalah lam yakun fil Quran barangkali maksudnya ya. Kalau ternyata jawaban dari pertanyaan tadi tidak ada dalam Al-Quran, maka tapi ada dari Rasulullah, maka beliau mengabarkan dari Rasulullah. Kalau ternyata tidak ada dari Rasulullah, fa'an Abi Bakrin wa Umar, maka beliau menukilkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fa'il lam yakun ijtahada ra'yah, kalau tidak ada pada mereka, maka beliau berijtihad untuk apa? Mencari pendapat beliau sendiri, menentukan pendapat beliau sendiri. Fasal ar-ruju'u ila aqwalit tabi'in, rujuk kepada ucapan-ucapan para tabi'in. Idza lam tajid tafsira fil Qur'an wala fi sunnah wala wajadtahu anis sahabah faqad raja'a katsirun minal a'immah fi dzalika ila aqwalit tabi'in. Apabila engkau tidak mendapatkan tafsir di dalam Al-Qur'an, juga dalam As-Sunnah, dan tidak engkau dapatkan dari para sahabat, maka banyak ulama rujuk, para a'immah rujuk kepada apa? Pendapat para tabi'in. Ini memang apa? Kitab Muqaddimah ini seakan-akan apa itu? Kita murajaah Muqaddimah Ushul Tafsir punya Syekhul Islam. Jayid untuk murajaah. Ka Mujahid ibni Jabr. Tempat antum Jabr. Tempat anak Jubair, yang betul memang Jabr, Mujahid bin Jabr al-Makki.
Fa innahu kana ayatan fit tafsir, karena beliau adalah ayat Allah dalam tafsir. Kenapa? Karena beliau dapat dari Ibnu Abbas dan menjabarkan lebih luas, sedikit lebih luas. Sehingga apa? Kita dapat faedah lebih banyak. Walaupun kita yakin pendapat sahabat itu yang paling baik, tapi apa? Terkadang jawaban sahabat itu singkat. Nah, kita perlu penjabaran yang lebih luas. Kama qala Muhammad ibnu Ishaq, haddatsana Aban ibnu Shalih an Mujahid qala aradtul mushafa ala ibni Abbas thalatha aradat. Saya sodorkan mushaf, yaitu saya bacakan satu demi satu mushaf kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, yaitu apa? Sampai khatam 3 kali. Min fatihatihi ila khatimatihi, sejak dari fatihahnya sampai akhirnya, sesuai dengan apa? Dohirnya mushaf Utsmani, dohirnya urut-urutannya. Uqifuhu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha. Saya hentikan di setiap ayat dari mushaf tadi dan saya tanya tentang ayat tadi kepada Ibnu Abbas. Betul-betul belajar tafsir dari awal sampai akhir 3 kali. Sementara kita tahu Ibnu Abbas ilmunya terus berkembang, sehingga tidak mustahil pada apa? Pada pusingan yang ketiga ilmunya semakin banyak yang didapatkan oleh apa? Mujahid. Qala Ibnu Jarir haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Talaq ibnu Ghannam an Utsman al-Makki an ibni Abi Mulaikah qala ra'aitu Mujahidan sa'ala bin Abbas an tafsiril Quran. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, saya melihat Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Quran wa ma'ahu alwah, dan beliau membawa papan untuk menulis. Ini menunjukkan apa? Beliau tidak mengandalkan hafalan sendiri, betul-betul faedah-faedah itu ditulis. Qal fa yaqulu lahu Ibnu Abbas uktub. Ibnu Abbas berkata, tulislah begini dan begini. Hatta sa'alahu anit tafsiri kullih, sampai Mujahid menanyakan tentang tafsir semuanya. Betul-betul apa? Ilmu yang lengkap. Walihada kana Sufyanus Tsauri yaqul idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Kalau datang tafsir dari Mujahid maka cukup bagimu itu. Yaitu apa? Untuk masalah tarjihat. Tapi untuk masalah pemahaman dan juga penjabaran serta fawaid, semua ulama jelas apa? Mengumpulkan, bukan hanya kalam Mujahid, juga kalam apa? Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, juga Qatadah. Dan kalam Qatadah lebih luas dan lebih lengkap. Tanpa apa? Meremehkan Mujahid, juga tanpa meremehkan sahabat. Tapi apa? Untuk tarjih kita langsung memilih pendapat ini misalkan atau ini. Tapi untuk penjabaran fawaid, semakin luas apa yang diceritakan oleh salaf, semakin kita sukai tentunya. Karena kemampuan kita tidak sama dengan kemampuan mereka dalam memahami apa itu fawaid dari ayat. Maka bimbingan mereka itu sangat kita perlukan. Semakin luas bimbingan, semakin apa? Faedah untuk orang macam kita. Ka Sa'id bin Jubair wa Ikrimata maula bin Abbas wa Atha ibni Abi Rabah. Ini bintang-bintang tafsir semua. Di samping apa? Fikih. Wal Hasanil Basri. Hasan al-Basri sebagaimana dikatakan oleh Al-A'mash, lam yazal Al-Hasanul Basri ya'il hikam hatta nataqa biha. Terus menerus Al-Hasan al-Basri itu menghafalkan hikmah-hikmah sampai beliau berbicara dengan hikmah. Kalimatnya adalah kalimat hikmah. Sampai disebutkan nama beliau kepada Abu Ja'far al-Baqir. Beliau mengatakan dzakalladzi kalamuhu yushbihu kalamal anbiya. Al-Hasan al-Basri adalah orang yang ucapannya seperti ucapan para nabi. Maka penting bagi kita untuk apa? Dapat fatwa-fatwa mereka, bukan hanya 1-2 tabi'in. Wa Masruq bin al-Ajda' wa Sa'id bin al-Musayyab yang dijuluki sebagai apa? Rawiyatu Umar. Wa Abil Aliyah wa Rabi' ibnu Anas wa Qatadah. Qatadah banyak sekali sanad-sanad yang bagus di di tafsir At-Tabari. Seringkali jalur sanadnya adalah bagus, paling tidak apa? Hasan. Sementara tafsir beliau dan nasihat-nasihat dan petuah beliau bagus-bagus di dalam apa? At-Tabari. Tayyib wa Dhahak bin Muzahim, kalam dia sendiri ini bagus. Adapun kalau mengatakan Ani bin Abbas memang beliau tidak jumpa Ibnu Abbas. Wa ghairihim minat tabi'in wa tabi'ihim wa man ba'dahum. Demikian pula para tabi'in yang lain dan atba'ut tabi'in dan para a'imah yang setelah mereka. Fatudkar aqwaluhum fil ayah.
Maka pendapat-pendapat mereka tentang ayat kita sebutkan. Fayaqa'u fi ibaratihim tabayunun fil alfat. Tampak perbezaan di dalam apa? Lafat-lafat yang mereka ungkapkan. Yahsibuha man la ilma indahu ikhtilafan. Orang yang tidak punya ilmu menyangka itu adalah perselisihan. Fayahkiha aqwalan. Maka dia menceritakan ini ada banyak pendapat tentang ayat ini. Walaisa kadzalik. Padahal bukan seperti itu. Fa inna minhum man yu'abbiru 'ani syai' bilazimih au binadhirih. Karena di antara mereka ada yang mengungkapkan sesuatu itu dengan konsekuensinya atau dengan yang setara dengan dia, dengan perkara tadi. Menjelaskan tentang apa? Perluasan sebenarnya ini. Membantu untuk memahami perluasan ini, mencapai masalah itu. Ini juga setara dengan yang itu. Wa minhum man yanussu ala syai'i bi'ainih. Dan di antara mereka ada yang menetapkan atau menunjukkan sesuatu secara langsung. Dan ini penting untuk kita tahu inti ayat ini tentang apa. Wal kul yakni wahidan fi katsirin minal amakin. Tempat ana wahidun, dohirnya wahidan ya. Sementara mereka semua menginginkan satu perkara di kebanyakan tempat di dalam tafsir ayat. Fal yatafattanil labibu lidzalik. Maka hendaknya orang yang cerdik memahami masalah ini. Wallahul hadi. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Mungkin kalau orang awam tanya soalan kepada kita, bagaimana metod untuk menjawab itu? Adakah kita nak mengumumkan semua kaul ataupun nak bagi tarjihnya? Lihat keadaan orangnya, sebagaimana dalam kitab Adabul Mufti wal Mustafti. Lihat keadaan orangnya. Kalau orangnya adalah tipe orang awam, mereka ingin jawaban langsung. Orang awam. Kalau dia pelajar, kita kasih tahu hujahnya begini. Ada juga pendapat yang lain, boleh jadi Anda telah mendengar itu, cuma yang rajih begini dengan alasan begini. Lihat keadaan orangnya. Kalau semacam istilahnya mungkin atok-atok kita tak perlu panjang lebar. Biasanya mereka ingin tahu jawaban intinya apa. Apa doa yang terbaik untuk wudu, apa kesimpulan untuk doa sebelum makan. Ikut kita langsung jawab, tak perlu apa banyak-banyak. Ya, tak perlu apa detail.